Hadirin pendengar dan pemirsa, selamat datang kembali dalam debat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga tahun 2017. Kita awali dengan aplaus yang meriah terlebih dahulu. Baik, segmen yang kelima hampir sama dengan segmen yang keempat, tapi kali ini yang bertanya adalah calon wakil wali kotanya kepada calon wakil wali kota pasangan yang lain. Tetapi yang menjawab boleh bergantian. Waktu bertanya sama 60 detik, kemudian waktu menjawab 120 detik, dan tanggapannya 90 detik. Untuk segmen yang kelima akan diawali oleh pasangan calon nomor urut 1, calon wakil wali kota, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Harap dirumuskan secara singkat, padat karena waktunya singkat. Saya persilahkan 60 detik. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja. Apa singkatan PKK? Salah satu program pokok PKK adalah pola asuh. Keluarga menjadi cikal bakar dari kesejahteraan seluruh dunia, dimulai dari keluarga. Besarnya suatu bangsa dimulai dari keluarga, termasuk yang narkoba dan yang lain-lain itu mulai dari keluarga. Kami mau bertanya tentang pola asuh macam apa dalam program pokok PKK itu. 10 program PKK-nya salah satunya pola asuh. Terima kasih. Oke, silahkan ditanggapi pasangan calon nomor urut 2, 120 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Baik, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1, prioritas pembangunan pada periode kemarin ini sangat sinkron dengan PKK, yaitu program utamanya di bidang pendidikan, kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah usaha kecil. Termasuk bidang-bidang yang lain, lingkungan dan lain sebagainya, tapi salah satunya 3 menjadi prioritas. Nah, karena apa kita menyentuh itu? Karena PKK ini di mana para wanita, para ibu-ibu yang setiap hari bahkan melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungannya, di kemasyarakatan, baik tingkat RT maupun RW, ini tanpa dibayar, tanpa ada yang nyuruh, tetapi secara setiap bulan mereka melakukan aktivitas di mana mereka menyampaikan apa yang menjadi program-program pemerintah, baik program pembangunan, lingkungan, dan sebagainya, dan mereka mengajak untuk bagaimana hidup sehat, hidup bersih, menjaga lingkungan. Tentunya dengan PKK yang ada di tingkat yang lebih bawah, baik di keluarga, kemudian di tingkat RT, Dasawisma, dan lain sebagainya, ini sangat penting sekali, karena tidak ada duanya di luar negeri atau di luar, ya di luar negeri tidak ada namanya program semacam ini, tapi yang ada hanya di Indonesia. Tentunya ini harus senantiasa dipertahankan, karena ini adalah menjadi ujung tombak juga di dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Ya, kalau kita ingin menjadikan pembangunan kota, bahkan pembangunan nasional itu mendapat dukungan dari masyarakat, maka agenda affirmative action itu yang paling mudah, yang paling efektif, yang paling tepat lewat ibu-ibu. Lewat ibu-ibu, pertama dia cukup punya waktu luang, yang kedua dia punya waktu berinteraksi sosial yang tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga Dasawisma PKK itu bisa hidup dengan baik di kota Salatiga dan di Indonesia. Oke, saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi selama 90 detik dimulai dari sekarang, silakan. Terima kasih. Memang kami tanyakan tadi singkatan PKK, karena yang pasti pimpinan daerah pasti kalau pimpinan daerahnya laki-laki, pasti ibunya ketua tim penggerak PKK. Jadi paling tidak tahu. Yang kedua tentang pola asuh itu, tentang pola asuh. Tapi terima kasih. Mohon tidak ada komentar. Kami silakan. pikir bahwa hal ini akan menjadi pusat dari perkembangan kota, yaitu keluarga. Keluarga penting, karena itu terima kasih atas jawabannya, sehingga kami memahami kira-kira seperti apa pemahaman dari paslon nomor 2 tentang pola asuh dalam keluarga. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, kalau cukup kita berlanjut kepada calon wakil wali kota pasangan calon nomor urut 2. Kami silahkan untuk mengajukan pertanyaan, waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Menjadikan Salatiga kota yang maju, yang modern tentu menjadi keinginan kita semuanya.
Pada saat kita habis undian nomor tanggal 28 Oktober, ada agreement di antara kita bahwa kita ingin membangun Salatiga kota yang kondusif, pilkada yang bagus. Dan tagline ini saya sangat bagus sekali, Salatiga memilih pemimpin berintegritas. Pada akhirnya, dalam perkembangannya banyak sekali hasutan-hasutan, fitnah luar biasa menyebar di Salatiga ini dan sangat mengganggu kehidupan Salatiga yang sesungguhnya sudah bagus. Ini yang kami sangat sedih. Kami orang yang pernah mengabdi di Salatiga menangis dengan berbagai hasutan, agitasi, fitnah yang berkembang oleh berbagai tulisan tanpa nama. Dan ini betul-betul praktek barbar yang sangat menyedihkan dan kita sangat khawatir kalau hal seperti itu dibiarkan terus di kota Salatiga yang kita cintai, yang kita dambakan bersama-sama. Gimana tanggapan saudara? Terima kasih. Silakan untuk menanggapi selama 120 detik dimulai dari sekarang. Kami pun juga menyesalkan adanya kegiatan-kegiatan dimaksud. Monggo, masih ada waktu, silakan. Jadi saya juga bingung dari mana ini berasal dan ini sangat tidak baik untuk kita semua. Termasuk saya pikir memakai isu-isu SARA dalam proses-proses pengajian maupun hal-hal lain itu juga kurang bagus. Sehingga hal-hal itulah yang menjadi bahagian dari komitmen kami. Kalau perlu kita sama-sama dengan Pak Yuli dan Pak Haris, ayo kita ketemu, fair play, kita kumpul semua, mungkin paslon tim sukses dan sebagainya. Kita lihat ulang, kenapa ada seperti ini? Kenapa ada seperti ini? Saya terus terang tadi pagi baru ngobrol dengan istri. Mah, kok ada seperti ini? Saya teman baik dengan Pak Yuli loh. Saya teman baik dengan saya teman baik dengan ya. Ini bener loh, saya ngomong dengan istri. Saya ngomong dengan istri. Kok ada seperti ini? Ya. Iya. Apa ini dari siapa atau saya juga bingung sampai ya sudah. Kita harus diskusikan. Kalau kita mau laporkan bareng-bareng, ayo kita laporkan bareng-bareng. Kira-kira seperti itu. Juga kita harus mengingat, saya juga mendengar informasi bahkan mendengar sendiri ada hal-hal yang bersifat SARA itu juga harus kita sama-sama hilangkan dalam proses-proses kampanye seperti itu. Karena dalam NKRI kita memiliki hak yang sama untuk hidup dalam negara NKRI. Tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah dari yang lain. Karena itu saya pikir kita sudah mendapat kota paling toleran, maka toleransi itu juga harus kita jaga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis. Saya persilahkan untuk menanggapi 90 detik dimulai dari sekarang. Hidup ini pertama tentu kita menggunakan paradigma satu gagasan bersama yang kita ingin tuju. Yang kedua tentu gagasan itu perlu kita implementasikan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Saya kira semua orang bodoh pun, orang yang tidak berpendidikan pun tahu dari mana kira-kira sumbernya fitnah dan hasutan itu. Tidak usah ditanya dia sekolah apa tidak. Tidak usah ditanya kuliah apa tidak. Tetapi isu yang sangat pribadi. Kita semua tahu, kami ngerti Bung Dance, kenal Bung Dance. Kami juga tahu Pak Rudi, ngerti betul luar dalamnya Pak Rudi. Tetapi hal-hal yang sifatnya sensitif, yang sifatnya pribadi, pasti karena kita punya komitmen untuk membangun Salatiga, memilih pemimpin berintegritas, mari kita komitmen, bukan hanya dalam ungkapan lip service, tapi realita praktek-praktek kita, tim kita, pendukung kita harus disamakan dari tingkat tertinggi ke tingkat paling bawah, sehingga ikhtiar kita memilih pemimpin yang berintegritas ini bukan sekedar jargon, tapi betul-betul bisa kita implementasikan dalam kehidupan pilkada Salatiga sehari-hari. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan jargon, bukan lip service. Terima kasih. Aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira dalam segmen yang keempat dan kelima ada satu hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa seluruh pasangan calon menghendaki pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Salatiga berjalan dengan baik,
kondusif, dan tidak mengarah kepada persoalan sifatnya SARA untuk kemajuan Salatiga ke depan. Kalau ada permasalahan tentu ada jalan keluar, dan saya memegang komitmen terakhir bahwa kita memilih pemimpin yang berintegritas dan melayani. Sebelum kita menginjak kepada segmen yang ke-6, Bapak Ibu sekalian, nanti segmen ke-6 masing-masing pasangan calon kita minta untuk memberikan closing statement, ajakan, komitmen, kemudian ajakan untuk memilih dan menegaskan kembali tekadnya bahwa pemilihan wali kota akan berjalan dengan baik. Kita break sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat.